2 bulan 2 pekan, 80 hari yang terasa seperti 1 abad, namun juga sekejap mata. Jika dulu aku mengukur waktu dengan jadwal meeting, target triwulan, dan deadline proyek Wijaya Group, kini aku mengukur waktu dengan pergerakan matahari dan panggilan azan. Siapa sangka, jurang terjal yang nyaris merenggut nyawaku itu ternyata bukan kuburan, melainkan madrasah yang Allah siapkan khusus untukku. Hari-hariku di gubuk kayu ini bukan lagi sekadar masa penyembuhan tulang yang retak, tapi penyembuhan hati yang remuk. Setelah Abah menanamkan pondasi tauhid yang kokoh, mengenalkan aku pada Allah yang wujud, Qidam Baqo, beliau mulai membimbingku menapaki tangga berikutnya, syariat yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap pagi, Abah mengajariku hal-hal yang dulu kuanggap sepele. Mbak Ayu, Kata Abah suatu pagi saat melihatku berwudu. Wudu itu bukan sekedar membasuh muka biar segar, tapi niatkan menggugurkan dosa dari mata yang sering melihat maksiat, mulut yang sering bicara kasar, dan tangan yang sering memegang yang bukan haknya. Itu syariat yang bersambung ke hakikat. Aku menangis saat itu juga. Teringat betapa dulu tangan ini sibuk menandatangani kontrak yang mungkin penuh riba, atau mata ini yang angkuh menatap bawahan. Malamnya, kami belajar tentang hablum minanas, hubungan sesama manusia. Aku melihat langsung prakteknya pada Ais dan Abah. Mereka miskin harta tapi kaya hati. Jika ada tetangga hutan yang sakit, Ais akan memikul kayu bakar lebih banyak untuk dijual, lalu uangnya diberikan pada tetangga itu tanpa sisa. "Kenapa dikasih semua, Is? Kamu nggak makan?" Tanyaku heran waktu itu. Ais hanya tersenyum. Senyum yang mengingatkanku pada ketulusan Mas Sunyi. Rezeki Aisyah sudah dijamin Allah, Mbak. Tapi kesempatan berbuat baik belum tentu datang 2 kali. Hablum minanas itu jembatan kita menuju ridho Allah. Malam ini, hujan turun deras mengguyur atap rumbia. Aku duduk di tepi jendela, menatap kegelapan hutan. Ingatanku yang sudah pulih sepenuhnya, memutar kembali wajah-wajah yang kurindukan. Wajah Mami di Jakarta, Mamiku yang mungkin sedang menangisiku. Wajah Mas Al yang hancur mencari keberadaanku. Dan wajah Mas Suni yang menderita di balik jeruji besi. Dulu, aku mengutuk takdir ini. Kenapa aku? Kenapa harus jatuh ke jurang? Kenapa harus jadi buronan? Tapi malam ini, setelah 2 bulan disiram ilmu agama, hatiku bergetar menemukan jawabannya. Brio, yang sedari tadi duduk diam di bahuku, tiba-tiba bersuara lirih. Mami sedang memikirkan apa? Aku menoleh, tersenyum pada calon anakku yang ajaib ini. Mami sedang berpikir, Nak. Ternyata benar kata Abah. Tentang skenario Allah, ujarku. Air mata perlahan menetes, namun kali ini terasa sejuk. Kalau saja aku tidak lari dari rumah, aku mungkin masih menjadi Sheila yang sombong dan jauh dari Tuhan. Kalau saja mobil polisi itu tidak jatuh ke jurang, aku mungkin sudah membusuk di penjara dengan hati yang penuh dendam. Aku menyentuh jeruji jendela yang dingin. Allah memaksaku berhenti. Allah memutus kontakku dengan Mami di Jakarta, memutus komunikasiku dengan Mas Al, memisahkanku dari dunia. Hanya untuk satu alasan. Apa itu, Mami? Agar aku hanya punya waktu untuk bicara dengannya, jawabku gemetar. Rentetan kejadian mengerikan itu, percobaan pemerkosaan, tuduhan pembunuhan, kecelakaan jurang, adalah cara keras Allah untuk menarik paksa hambanya yang bebal ini agar kembali ke sajadah. Abah pernah bilang, terkadang Allah mematahkan hatimu untuk menyelamatkan jiwamu. Kehilangan kontak dengan Mas Al adalah jawaban. Jika Mas Al menemukanku 2 bulan lalu, aku pasti akan kembali ke pelukannya sebagai Sheila yang rapuh dan bergantung pada manusia. Tapi sekarang, jika aku bertemu Mas Al nanti, aku akan berdiri sebagai Sheila yang bergantung hanya pada Allah. Kamu benar, Brio, bisikku. Penderitaan ini adalah surat cinta dari Tuhan yang sampulnya terlihat buruk rupa. Brio terbang ke depan wajahku, mengusap air mataku dengan tangan cahayanya. Dan sekarang, pernah
hati Mami sudah pulang kepada pemiliknya, maka asbab duniawi akan mulai terbuka kembali. Ujian sekolah di gubuk ini sudah hampir selesai, Mami. Saatnya Mami naik kelas. Aku tertegun. Maksudmu? Belum sempat Brio menjawab, sayup-sayup di tengah deru hujan, terdengar suara mesin helikopter mendekat dan deru mobil dengan sirine memecah keheningan malam. Suara yang sangat asing di tengah hutan belantara ini. Cahaya lampu sorot menembus pepohonan, mengarah ke gubuk kami. Jantungku berdegup kencang. Apakah itu polisi? Atau jawaban dari doa-doa panjangku di sepertiga malam?